Oke, di konten kali ini kita akan bahas terkait dengan transfer update yang mana sumber beritanya itu kurang lebih adalah Fabrizio Romano yang sudah mengatakan beberapa pemain dan juga beberapa pelatih itu sudah here we go ke klub dia berikutnya. Maka dari itu kita akan bahas dari segi apakah pembelian itu worth it atau pembelian itu kemahalan atau pembelian itu kemurahan dan lain sebagainya. Oke, maka dari itu kita akan masuk dalam segmen transfer update. Mari kita mulai. Nah, berita pertama itu datang dari Paris Saint-Germain yang mana Kylian Mbappe terlibat perseteruan dalam tanda petik dengan presiden ataupun CEO dari Paris Saint-Germain, yaitu Nasser Al-Khelaifi gitu. Keributan ini bermula ketika Mbappe seperti enggan memperpanjang kontrak dan ingin pergi secara gratis ke klub lain di musim depan. Artinya ya kontrak Mbappe kan tinggal setahun lagi, seperti yang sudah sering kubilang, peraturan FIFA ataupun UEFA, pemain itu ketika kontrak tidak diperpanjang dan sisa kontrak itu bersisa 6 bulan, maka pemain tersebut akan pergi secara gratis gitu loh. Artinya ya klub yang ingin membeli dia tidak lagi harus meminta izin klubnya sebelumnya untuk membeli dia. Jadi langsung secara personal ketika ingin pindah gitu loh. Jadi ya keuntungan dari sistem ini adalah peraturan ini adalah pemain itu akan menerima signing fee, artinya yang mana uang tersebut seharusnya diberikan ke klub, malah uang tersebut diberikan langsung kepada pemain sebagai ya signing fee, uang tanda tangan lah kayak itu kasarnya. Nah, dan juga si presiden PSG bilang bahwasanya ya Mbappe harus menentukan dalam 1 atau 2 minggu ke depan apakah dia stay atau dia ingin pergi gitu. Karena Nasser Al-Khelaifi juga dia juga nggak bodoh-bodoh amat. Dia bilang bahwasanya take it or leave it gitu loh. Kalau memang mau bertahan, ayo bertahan. Kalau tidak, silakan pergi, tapi tidak dengan gratis. Karena Al-Khelaifi juga sudah paham gitu. Dia juga nggak bodoh-bodoh amat. Dia berpikir, oh Mbappe kau sudah ambil uang banyak dari PSG, kau sudah mengambil uang banyak dari Qatar gitu. Ya, jangan sampai kau itu pergi secara gratis ya. Kita juga ingin ada sedikit uang dari hasil penjualanmu untuk membeli pemain lain. Ya gitulah kasarnya kurang lebih gitu loh. Dan juga si Nasser akhirnya keluarlah dari mulut dia bahwasanya tidak ada pemain yang boleh lebih besar daripada klub. Berarti kan si Nasser ini sudah menganggap Mbappe ini keterlaluan kayak gitu. Artinya secara attitude, secara sikapnya, secara keputusannya juga sudah makin lama makin kurang ajar. Karena ya bisa dibilang kasarnya direktur olahraganya PSG itu kan Mbappe gitu. Karena dia juga pada saat penandatanganan kontrak baru musim kemarin, dia ada kabar yang menyatakan bahwasanya pembelian pemain itu juga bisa datang dari seorang Kylian Mbappe ya, pemain usia 20 berapa sih dia sekarang, 22 23 sudah mengambil posisi itu. Keputusan itu sih rasaku agak gegabah dari PSG-nya kayak gitu. Tapi ya anything can happen sih itu. Nah, yang jadi permasalahan sekarang kan adalah kalau misalkan artinya Mbappe sedang berada di persimpangan jalan gitu. Secara kalau dia ingin bertahan di PSG, dia melihat proyek yang dikerjakan oleh PSG sekarang itu tidak ada muaranya gitu, tidak ada ujungnya. Dia menganggap PSG bukan lagi tim besar yang ingin meraih gelar Liga Champions, sedangkan dia ingin meraih Liga Champions dan juga Ballon d'Or gitu. Nah, kalau dia ingin pergi, permasalahannya adalah harganya nggak akan murah gitu. Walaupun tinggal setahun lagi kontraknya, PSG pasti bandrol dia di harga 150 sampai mungkin 200 kayak gitu. Which is klub yang bisa bayar dia nggak banyak gitu. Mungkin cuma 2. Pada saat kondisi saat ini ya, cuma 2 yang bisa beli dia, Real Madrid dan juga Newcastle mungkin kalau misalnya yang ingin secara finansial itu sehat kayak gitu loh. Nah, Madrid sudah bilang bahwasanya kita nggak akan beli pemain lagi semenjak datangnya Jose Lu. Ya, Madrid, Florentino Perez bilang bahwasanya kita nggak akan beli pemain lagi, yang mana dia menganggap mereka sudah siap secara skuad untuk menjalani musim depan kayak gitu. Nah, sedangkan si Newcastle ya kali Mbappe mau ke Newcastle kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi ya kalau ngarepin MU
ya MU uangnya nggak ada, kecuali Qatar nanti masuk ke MU, mungkin bisa bisa masuk ke MU dianya. Ke City juga nggak ada permasalahan finansial, tapi apakah iya Guardiola mau membeli seorang Kylian Mbappe, sedangkan di posisi dia sudah ada, di posisi yang ditempati oleh Mbappe itu sudah ada Erling Haaland gitu loh. Ataupun kalau mau di sayap kiri sudah ada Jack Grealish, ya memang Jack Grealish ada ya dua level lah di bawah si Mbappe kayak gitu. Mau main di kanan sudah ada Bernardo atau Mahrez yang bisa bermain di posisi itu. Jadi ya I don't think so dia akan ke City, karena Pep juga nggak suka pemain yang banyak ngomel, pemain yang banyak protes. Iya kali kalau misalnya Mbappe nggak dimainkan dua tiga pertandingan, ya pasti dia marah, pasti dia merajuk dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, berita selanjutnya itu ada Jurrien Timber yang pindah ke Arsenal dari Ajax dengan nilai 40 plus 3 juta add-ons euro. Ya, pertanyaannya kan sekarang apakah worth it? Ya, bahkan kalau aku bilang Arsenal menang besar dari harganya ini gitu ya. Timber sebenarnya kan Timber ini musim lalu sudah hampir bergabung dengan MU ya, seperti yang sudah aku bilang di video sebelumnya. Cuman ada kakek-kakek rese, kakek-kakek yang sakit hati namanya Louis van Gaal, karena pada saat itu akan diadakan Piala Dunia. Ya si Van Gaal bilang jangan pindah ke MU. MU itu bukan klub sepak bola. MU itu adalah klub komersil yang mementingkan duit daripada sepak bolanya kayak gitu. Dia bilang kalau di MU, kalau nggak main Timber, kau nggak akan bisa masuk ke timnas Belanda untuk main di Piala Dunia ya. Jadi dia memperpanjang kontrak di Ajax kayak gitu. Padahal Erik ten Hag sangat menginginkan jasa seorang Timber. Timber ini kan bisa bermain di at least 3 posisi, bisa bermain di sayap kanan, bisa bermain di fullback kanan, bisa bermain sebagai center back dan juga bisa sebagai DM. Artinya pemain yang serba bisa. Pemain kayak Timber ini kan nggak banyak pemain kayak Timber ini yang bisa main di banyak posisi dan sama bagusnya, sama baiknya kayak gitu. Nah, tapi ya kalau aku pribadi, kalau misalnya Erik ten Hag mengincar Timber juga, aku nggak sepakat. Karena menurutku kalau ingin bergabung dengan MU juga harus menentukan sikap gitu loh. Nggak boleh beli pemain yang tidak ingin bergabung dengan MU. Kalau MU sudah ditolak, misal ditolak, kalau bidnya ditolak ya nggak masalah gitu loh. Ini kan Timbernya sendiri yang menolak, pemainnya sendiri yang menolak, kayak Timber dan Frenkie de Jong. Rasaku jangan pernah lagi lah MU beli pemain kayak mereka yang tidak ingin bermain untuk MU kayak gitu loh. Karena kalau udah dianya sendiri nggak ingin bermain, ya nanti impactnya ke depannya akan nggak baik juga untuk MU sebagai penampilan dia kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi ya apakah ini good deal bagi Arsenal? Good deal kayak gitu loh, good buy kayak gitu. Karena 40 juta ya tergolong murah untuk pemain sekali bertimber yang bisa bermain di banyak posisi tadi kayak gitu. Dan juga dia sudah membuktikan juga di Ajax gitu. Pemain ini juga masih muda ya. Berapa sih umur dia? Mungkin 23 atau 25-an kayak gitu ya. Sebagai pelapisnya Tomiyasu dan juga sebagai pelapisnya siapa di sayap kanan, siapa, Ben White. Dan juga musim lalu kan ya si Arsenal ini banyak bolong di back tengah gitu. Artinya bisa menemanin si William Saliba atau si Gabriel Magalhaes untuk di back tengah kayak gitu. Tapi ya dia bisa bermain di banyak posisi kayak gitu ya. Musim depan Arsenal menakutkan sih kalau aku bilang. Ya itulah tentang Timber, dan aku juga disrespect sama ini pemain, bukan mungkin ya kalau kalian bilang aku sakit hati mungkin, cuman ya MU, aku sebagai fans MU menyarankan bahwasanya ya kalau ingin jadi klub besar harus punya sikap. Kalau sudah ditolak ya udah nggak usah dikejar-kejar lagi kayak gitu, oke? Nah selanjutnya itu ada Enrique yang bergabung dengan PSG kayak gitu. Ya, si PSG memecat Galce karena menganggap Galce sudah tidak layak lagi untuk berada di tim. Ya, menurutku Galce juga nggak buru-buru amat ya, karena dia juga pemain yang ada pada musim lalu itu juga bukan pemain yang dia pilih kayak gitu, kayak Messi, Neymar, Mbappe, Ramos kan bukan dibeli pada zaman dia ya kalau nggak salah ya. Kalaupun ia di zaman dia, aku nggak yakin dia yang ingin, pasti si Nassernya yang ingin kayak gitu. Nah pertanyaannya, apakah Enrique sehebat itu? Tentu tujuan PSG itu adalah Liga Champions kayak gitu ya. Secara track record memang Enrique itu pernah juara Liga Champions bersama Barcelona. Tapi harus diingat pemainnya pada saat itu adalah pemain-pemain top kayak Messi, Neymar, Mbappe, Busquets, bahkan masih ada Iniesta, Xavi, masih ada Pedro.
Pedro kayaknya masih ada kayak gitu, Dani Alves. Artinya pemain-pemain yang ada pada saat dia juara bersama Barcelona itu masih dalam pemain-pemain top. Ya kalau aku sendiri pribadi kurang impress dengan permainan Enrique gitu, karena lebih mengandalkan skill individu kayak gitu ya. Buktinya apa? Lihat aja di Spanyol. Emang Spanyol dapat apa di era Enrique gitu? Nggak dapat apa-apa juga gitu loh. Bukan ya, secara permainan juga jauh, secara gelar juga minim kayak gitu. Jadi kalau aku pribadi kalau membahas tentang Enrique kurang interest, kurang impress dengan seorang Enrique. Bukan dia jelek, enggak, cuman kurang impress saja dengan cara dia bermain, dengan cara filosofi dia kayak gitu loh. Oke. Selanjutnya itu ada Ancelotti yang resmi bergabung dengan Brazil, tapi bukan di musim ini, tapi di musim berikutnya gitu. Kalau ini gini, aku paham gitu. Kalau Ancelotti, apakah Ancelotti cocok dengan Brazil? Kalau aku bilang definitely cocok, karena Ancelotti bukan tipe pelatih kayak Klopp, bukan tipe pelatih kayak Pep Guardiola yang memiliki satu sistem rigid. Dia lebih kepada pelatih yang pandai memotivasi, lebih kepada pelatih yang memiliki karisma, karena dia juga sebagai pemain adalah pemain top, pemain hebat. Jadi dia punya modal untuk menekan para pemain-pemain yang egonya tinggi gitu. Dia lebih kepada pelatih yang membebaskan pemain untuk berkreasi di lapangan. Terbukti pada saat Real Madrid kita lihat sendiri Vinicius gimana. Vinicius itu kalau bermain di City, aku nggak yakin dia bisa sesukses di Madrid, karena Vinicius itu sangat skillful, sangat ingin berlama-lama dengan bola, ingin show off dengan skillnya. Sementara di Manchester City nggak akan pernah bisa kayak gitu, karena Pep tipe pelatih yang rigid, bahwasanya pemain itu nggak boleh nyentuh bola sekian lama kayak gitu. Artinya sirkulasi bola itu adalah hal yang utama daripada skill individu kayak gitu di Pep. Nah, kalau Ancelotti cocok di Brazil karena kita tahu sendiri pemain Brazil itu adalah salah satu pemain yang tidak bisa diatur. Sudah banyak buktinya. Ronaldinho, Ronaldo, Bota, Robinho, Adriano, terus ya banyak pemain lain lah, you name it lah kayak gitu. Banyak pemain-pemain yang nggak bisa diatur kayak gitu. Jadi kalau Pepnya yang masuk ke situ akan bentrok kayak gitu, akan ada ego melawan ego gitu. Nah, kalau Ancelotti yang masuk ke situ, menurutku tepat, karena Ancelotti adalah tipe pelatih yang membebaskan pemain tapi juga tegas. Artinya di lapangan diberikan kebebasan untuk bermain, di lapangan diberikan keleluasaan untuk menggiring bola, tapi juga dia seorang pelatih yang tegas ya. Ada klip di mana Ancelotti menegur seorang Rodrigo yang pada saat diganti Rodrigonya nggak senang. Ya dia protes, kalau mau keluar kau harus respect sama aku kalau ingin bermain di pertandingan berikutnya. Pertandingan berikutnya Rodrigo nggak dimainkan. Artinya dia juga pelatih tegas, karena seperti yang ku bilang di awal, dia memiliki bargaining point untuk menekan pemain bintang kayak gitu, karena dia juga sebagai pemain bintang juga kayak gitu. Jadi ya menurutku langkah yang tepat diambil oleh Brazil merekrut Ancelotti untuk musim depan kayak gitu, karena di musim depan ada Copa America kayak gitu dan juga kualifikasi Piala Dunia kayak gitu kurang lebih. Jadi menurutku good deal untuk Brazil. Ya aku bilang sih mengerikan juga, cukup mengerikan juga Brazil di bawah Ancelotti kayak gitu ya. Tinggal kita lihat apakah Ancelottinya bisa membawa tim Brazil ini seperti Brazil yang ya kita kenal lah, pemain ya Joga Bonito. Tapi kalau aku pribadi sih tidak begitu impress dengan Joga Bonito dan lain sebagainya. Ya, aku lebih kepada permainan tim, lebih kepada kolektivitas yang diandalkan pada saat bermain bola. Jadi kembali lagi aku bilang ya Ancelotti sangat cocok untuk melatih Brazil, lebih kepada dia pelatih yang tidak rigid dalam menerapkan menerapkan strategi, tapi dia pelatih yang pandai memotivasi. Nah, berita selanjutnya itu ada Arsenal yang kembali mengincar pemain. Kali ini mereka mencari posisi striker, yaitu pemain Juventus yang mereka incar adalah Dusan Vlahovic gitu. Nah, gini. Ya, tim kayak Arsenal nggak usah berharap bisa ngedatangin pemain kayak Osimhen. Tier satunya penyerang itu kan ya Osimhen, Mbappe, Haaland, Harry Kane, Lewandowski, Benzema dan sebagainya. Itu tier satunya gitu loh. Nah, ini pemain ini tim kayak Arsenal nggak usah berharap kalau misalnya tidak didukung oleh pemilik yang jor-joran dan juga proyeknya yang ini
yang jelas gitu. Nah, sebenarnya di musim ini project Arsenal itu sudah jelas, yaitu pemiliknya sadar bahwasanya tim ini memiliki potensi untuk juara kayak gitu. Tapi kembali lagi citra Arsenal itu belum cukup besar untuk menggait pemain-pemain besar yang tier 1 tadi, maka itu turunlah pemain tier 2. Tier 2-nya itu siapa aja, kayak Vlahovic, kayak Kolomwani bahkan enggak kalau gue bilang. Terus Højlund gitu ya, pemain-pemain yang kayak gitu lah, pemain-pemain yang ada di Serie A selain si Osimhen kayak gitu. Nah, pemain yang tier 1 itu udah 150 juta ke atas, oke? Nah, pemain yang tier 2 ya harga sekitar 80 sampai 100 juta. Nah, Vlahovic ini dengar-dengar harganya itu 80 juta kayak gitu. Nah, aku heran juga nengok Arsenal ini beli pemain mahal-mahal kayak gitu, kayak Rice 100 juta. Kayak Havertz 70 80 juta ya. Terus Timber 40 juta. Terus kalau misalnya beli Vlahovic lagi 80 juta, banyak juga uang Arsenal ini. Takutnya kena financial fair play. Cuman setelah dia lihat ternyata enggak. Artinya revenue mereka lebih besar daripada pengeluaran mereka gitu. Dan juga aturan FIFA terbaru terkait dengan financial fair play, revenue-nya misalkan 600 juta misalkan per tahun. Nah, dia bisa menggunakan maksimal 75% dari revenue-nya pada musim lalu. Artinya FIFA memperbolehkan klub itu belanja lebih banyak lagi dari revenue-nya kayak gitu ya. Kayak gitulah kurang lebih. Nah, apakah Vlahovic itu cocok di Arsenal? Kalau aku pribadi bilang cocok, yaitu ya. Vlahovic ini kan bukan tipe striker kayak Haaland yang mobile. Dia lebih kayak siapa ya? Kalau yang lebih pemain yang fokus di kotak penalti ya, kayak kalau dulu itu ada kayak pemain kayak si Van Nistelrooy yang fokus di kotak penalti. Ya, pertanyaannya kan kenapa dia tidak begitu bersinar di Juventus ya, itu kembali lagi salah pelatihnya, yaitu Massimiliano Allegri. Lebih ke Allegri ini kan sangat-sangat Itali gitu loh. Dapat satu gol ya udah tumpuk pemain di belakang. Jadi pemain-pemain kayak Chiesa, pemain-pemain kayak Di Maria, pemain-pemain kayak si Vlahovic ini tidak kelihatan karena mereka lebih kepada pemain yang ingin bermain menyerang gitu. Makanya cocok dengan seorang si Arteta, karena Arteta juga butuh seorang goal getter. Ya, Gabriel Jesus apakah jelek? Enggak, cuman ya menurutku nggak bisa ngangkat Arsenal lebih tinggi lagi kayak gitu loh. Karena Gabriel Jesus bukan tipe pemain yang bisa 2 peluang 1 gol, enggak. Dia adalah tipe pemain yang tap in. Sedangkan Vlahovic fisik kuat, visi cukup bagus, dan juga memiliki jiwa membunuh yang cukup killer lah kayak gitu. Jadi menurutku cocok aja sih Vlahovic ke Arsenal kayak gitu. Oke. Berita selanjutnya itu ada MU yang resmi memberikan first bid kepada Andre Onana sebesar 39 juta, sudah termasuk add-ons dan lain sebagainya gitu. Cuman Inter minta 60 juta untuk seorang Andre Onana kayak gitu. Ya, gimana ya, kalau aku pribadi 60 juta sih kemahalan kayak gitu. Karena Andre Onana ini seperti yang aku bilang, dia terlalu pendek ya. Bukan berarti aku mendiskreditkan pemain pendek itu akan tidak berhasil di Liga Inggris. Cuman ya Liga Inggris tahu sendiri, juga bukan liga yang selalu main dari bawah. Mereka juga sering bermain dari atas. Onana juga bukan pemain yang nggak pernah blunder. Dia juga sering ditemukan blunder kayak gitu di Ajax dulu, di Barcelona dulu, di La Masia, terus di Inter, bahkan sekarang juga sering juga blunder. Ya sama juga dengan De Gea. Tapi kelebihan Onana itu adalah dia bisa memainkan bola di kakinya. Artinya dia bisa passing kepada pemain lawan dengan visinya kayak gitu ya. Kalau De Gea kan murni hanya defensive goalkeeper. Kalau si Onana adalah ball playing goalkeeper yang bisa bermain dengan dari bawah. Seperti itulah yang diinginkan Ten Hag kayak gitu. Tapi ya sebenarnya nggak masalah juga sih 60 juta euro untuk seorang Onana, asalkan De Gea-nya pergi atau De Gea-nya stay, gaji dikurangin, dan juga pemain kayak Maguire, kayak Fred, kayak McTominay, kayak Martial itu pergi gitu. Artinya ada dana yang cukup untuk membeli pemain lain gitu loh. Karena kabarnya MU hanya dikasih 150 juta sama si pemilik pelit bernama Glazer yang semoga rumahnya dibom besok pagi. Ya artinya untuk beli Onana dan juga beli si
Mason Mount itu sudah habis, kurang lebih itu sudah habis. Sisa paling 10-20 juta lagi. Pemain berkelas seperti apa yang harganya 20 juta, nothing kayak gitu loh. Jadi kalau menurutku ya terlalu mahal kalau budget sekarang, kecuali budgetnya itu naik 300-400 juta, ya udah take it aja sih, bungkus aja Onana ke Old Trafford kayak gitu ya. Karena MU juga butuh, dan juga Onana nggak jelek-jelek amat. Aku cuman ya secara refleks dia keren, secara ball playing dia keren. Cuman yang aku selalu sanksikan adalah cara dia mengatasi bola-bola atas yang aku selalu takutkan kayak gitu. Karena dia terlalu pendek. Aku sering menganalogikan itu adalah Pickford. Bola-bola atas Pickford itu hampir selalu gagal meraihnya kayak gitu loh. Jadi ya semoga Onana bisa mengatasi itu seperti Lisandro Martinez mengatasi mengatasi penyerang-penyerang striker-striker Liga Inggris di musim lalu kayak gitu. Oke. Nah, selanjutnya itu ada Kim Min-jae yang resmi ke Bayern Munchen menurut si Fabrizio Romano dengan nilai transfer 50 juta. Ya kurang lebih 50 juta, bukan 50 juta gitu loh. Resmi ke Bayern, cuman si Fabrizio Romano tidak menyebutkan harganya kayak gitu. Nah, setelah aku riset-riset, ternyata pasaran harga Kim itu 50 juta. Iya kali si Napoli minta 50 juta, paling tidak Napoli mungkin minta 70 sampai 80 juta karena di zaman sekarang sulit mencari back kayak Kim gitu loh. Back kayak Kim itu maksudnya seperti apa? Back yang bisa memainkan bola. Kim kalau kalian lihat main di Napoli, dia bukan back yang tipe kayak Vidic, bukan tipe back kayak John Terry yang fokus untuk menaik ke lawan untuk ngeblok bola. Tapi dia tipe-tipe pemain kayak siapa ya? Kayak Lisandro Martinez mungkin, yang juga suka ketika ada ruang, dia melihat ruang di depan, dia nggak segan untuk dribbling sampai ke depan. Makanya akan sering kalian temukan besok si Kim ini, kalian lihatlah kalau misalnya dia main nanti di Bayern Munchen, dia akan sering membawa bola ke depan untuk memancing pemain lawan. Gini, kalau misalnya backnya itu sudah maju, pasti ada 2-3 pemain yang akan ngepres dia gitu loh. Tentu kalau ada 2-3 pemain yang ngepres dia, pemain lain itu kan akan kosong, yang mana dia bisa passing ke situ. Itulah yang banyak dilakukan Kim Min-jae pada musim lalu. Apakah worth it 50 juta? Ya worth it kalau 50 juta gitu. Bahkan 80 juta pemain sekelas Kim menurutku worth it. Usia dia juga masih 27-28 kalau nggak salah ya itu. Jadi kalau menurutku pribadi, ya aku rasa nggak akan 50 juta sih. Nggak akan sesuai harga pasaran dia. Pasti pasti Napoli minta harga lebih, ya mungkin di sekitaran 70 sampai 80 mungkin si Napoli minta kayak gitu. Dan juga Bayern sebenarnya uang not an issue gitu loh. Bukan sebuah isu. Ya kembali lagi si Oliver kan Salihamidzic itu kan sudah dipecat. Ya orang berdua ini kan terkenal pelitnya kayak gitu dalam membeli pemain, dalam berinvest. Jadi menurutku ya sebuah good deal bagi Kim dan juga siapa? Bayern Munchen untuk membeli seorang Kim Min-jae kayak gitu. Dan juga kalau menurutku pribadi dia akan cukup sukses, bahkan akan sukses di Bayern Munchen kayak gitu, karena banyak pemain Asia yang sudah terbukti bisa bermain di Liga Jerman. Itu juga mungkin salah satu alasan Kim Min-jae memilih Bayern Munchen ketimbang klub-klub Liga Spanyol ataupun Liga Inggris gitu, karena di Liga Jerman kan itu intensitasnya tidak secepat Liga Inggris. Kalau Liga Inggris ya kalau misalnya ada satu pemain yang ya artinya lebih banyak ototnya lah Liga Inggris, sedangkan Liga Jerman kan lebih kepada taktikal, lebih kepada positioning, lebih kepada strategi gitu. Sedangkan Inggris dan Spanyol lebih ya mungkin ada otaknya, cuman levelnya itu masih 2 level di atas Liga Jerman kayak gitu, ngerti nggak? Artinya intensitasnya itu tinggi dan juga tidak selambat Liga Jerman kayak gitu. Makanya pemain-pemain Asia itu banyak yang berhasil di Liga Jerman. Maka dari itu mungkin Kim juga menginginkan bermain bersama Bayern Munchen, bukan bersama MU, Chelsea, City dan lain sebagainya. Jadi ya menurutku good deal untuk Kim dan juga Bayern Munchen kayak gitu. Oke, itu dulu transfer update kali ini. Bagi kalian yang suka silakan di subscribe, di komen, dan di like. Bagi yang nggak suka nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih. Ciao.